itu secara ikhlas, menyeluruh, tulus, bukan menyembah yang setengah-setengah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Maksudnya itu ya kita itu menyembah bukan cuma jasad aja, ya bukan cuma ritualnya saja, tapi dengan hati juga. Itu maksudnya. Kalau itu benar. Tetapi Allah itu Tuhan itu adalah roh. Nabi mana yang menyembah roh? Coba tunjukkan sama saya. Mana ada para nabi yang menyembah roh? Kira-kira Anda mau bertanya duluan? Boleh, silahkan. boleh Ustaz. Ustaz, mau nanya dulu Ustaz. Apakah Tuhannya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kan gitu. Gini Ustaz, Tuhan yang satu beda dengan Tuhan yang sama. Beda, memang beda. Pertanyaannya, apakah karena orang Yesus ini kan orang Yahudinya ini, Yudaisme, apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang sama? Jadi Tuhannya para nabi dan Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang sama, memang. Para nabi siapa ini Ustaz? Nabi kalian ya? Nabi kalian kan belum tentu nabi kami juga. Ya baik, contoh ya Abraham Tuhannya kagak kelihatan, kan gitu ya. Tuh. Terus juga Nabi Musa Tuhannya kagak kelihatan, kan kayak gitu. Tapi Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim bukan manusia. Tuh sama. Tuhan umat Islam bukan manusia, juga bukan nggak kelihatan. Jadi secara eksistensi Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang satu dengan Tuhannya para nabi. Oke. Ustadz, Yesus pernah berkata, Allah itu adalah roh katanya, maka kita maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bahwa Allah itu adalah roh. Tuhannya Ustadz Allah Subhanahu wa taala itu roh atau tidak? Oh, bukan. Dia menciptakan roh. Yang dimaksud oleh Yesus menyembah dalam roh itu, kita menyembah itu secara ikhlas, menyeluruh, tulus, bukan menyembah yang setengah-setengah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Menyembah jangan cuma jasad kita saja menyembah, tapi roh kita pun juga menyembah gitu kepada Allah. Bukan. Gitu. Bapa itu, Allah Bapa itu adalah roh. Oh, enggak pernah Yesus mengatakan Bapa itu adalah roh. Iya, jadi Enggak pernah. Ustaz, ya. Dia berkata Allah itu adalah roh. Jadi aku lupa ayatnya itu, entah Yohanes 14 ayat 17 itu, lupa aku. Dan kita harus menyembah karena Dia adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya aku katakan sering sekali apologet mengatakan Tuhannya Yesus Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena Tuhan, kalaupun kita anggaplah dulu Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu roh dan Allah Subhanahu wa taala bukan roh. Biar kita clear di sini, Ustaz. Baik, ya. Saya tanggapi dulu. Yesus berkata kayak gini, Bang. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Oke? Iya. Nah. Oke? Jadi kalaunya gimana? Gini, tapi itu pernyataan itu Ustaz dilemparkan oleh Yesus kepada orang Farisi yang ada di lapangan pada saat itu. Tapi bukan serta-merta Allah Bapa dalam perjanjian lama itu nggak pernah ngomong. Allah Bapa dalam perjanjian lama itu pernah ngomong langsung sama Musa di Gunung Horeb. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda memaksakan bahwa Allah itu roh, nabi mana yang menyembah roh? Semua nabi? Mana? Tunjukkan satu aja. Tunjukkan satu aja. Nabi mana yang menyembah roh?
Eh, Ayo, Yang tunjukkan sama saya di mana dalilnya. Nah, nabi mana satu aja nabinya yang menyembah roh. Kenapa? Semua nabi menyembah Elohim. Ya, kan kata Anda tuh Allah itu roh. Nabi mana yang Betul. menyembah roh? Nabi Musa kah? Nabi Yesaya kah? Nabi Abraham kah? Atau nabi siapa yang menyembah roh? Coba tunjukkan sama saya. Yesus berkata, Yesus berkata, Allah itu adalah roh katanya. Benar, ada nggak ayat Lah. itu? Ada kan? Allah itu adalah Makanya dipahami kata Yesus itu Allah itu adalah roh, makanya kita itu menyembah dalam roh. Maksudnya itu ya kita itu menyembah bukan cuma jasad aja. Ya, bukan cuma ritualnya saja, tapi dengan hati juga. Itu maksudnya. Kalau itu benar. Tetapi Allah ini. Jadi bukan berarti begini, bukan berarti bahwa Allah itu tidak ada wujud sama sekali, dia nggak sama dengan apa-apa. Oh salah. Allah itu adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Katanya. Berarti beda bang. Berarti beda. Ya Tuhannya Yahudi ya Bang Billy mengatakan kemarin bukan roh. Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Hashem itu bukan roh. Jadi bang ya kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah roh, coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Tuhan itu nggak sama. Berarti Tuhan Anda beda dengan Tuhannya para nabi. Udah gitu aja. Tuhan Anda beda dengan Tuhannya para nabi. Iya, karena Tuhannya para nabi nggak ada yang sama. Para nabi ini para nabi siapa, Ustaz? Coba dibuka di Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Boleh. Biar aku bacakan ya Ustaz ya. Yesaya 46. Oke. Yesaya 46 ayat 5. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dan menyetarakan aku, besar? Ini dengan Allah ini. Serta membandingkan aku sehingga kami sama. Ada kayak Berarti mana, apa ini? kalaunya Allah disamakan dengan Tuhan disamakan dengan roh, bukan dia katanya. Di Yesaya itu pasti. Oh nggak begitu. Ini maksud Dengan ayat apa ini kamu begini. mau membandingkan Dia- aku, kata Tuhan, sehingga kami sama? Ayo. Bentar, biar ku terangkan ayat ini, Ustaz. Ayat 6 ya. Ayat 5. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku dan menyetarakan aku? Ini artinya, ini pernyataan Allah ini, di perjanjian lama ini kepada orang Israel, ketika orang Israel telah mulai memberontak kepada Allah dan menyembah ilah lain. Dia ingin menyetarakan Allah Bapa, Allah Israel, Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allahnya Baal sana itu, Baal dan Allah apa itu? Tahu saya tahu cerita itu. Masa artinya Allah ini berkata, iya, ini pada masa Yesaya ini banyak pemberontakan raja-raja. Raja-raja ini Tahu saya. berganti Kalau silih kalau berganti, kalau untuk ada yang masalah menyembah. Iya. masalah itu saya tahu yang Anda ceritakan itu. Tapi dia menekankan hendak dengan apa? Betul. Kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Berarti di situ ya dia bertanya. Bentar. Dia bertanya kepada kita, berarti dia tidak bisa disamakan oleh pemikiran kita. Kayak gitu. Arah Ustadz menerangkan tuh nggak pas dengan judul perikop. Biar aku baca judul Tahu perikop. saya. Judul perikop 46 ini adalah Dewa Babel. Dewa Tahu. Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Pada saat ini ayat ini turun, orang Israel menyembah Dewa Babel, maka Allah berkata, dengan Dewa Babel itukah kau setarakan aku? Marah ini Tuhan sama orang Israel. Tahu saya itu ceritanya Ya kan? tahu. Makanya penekanannya hendak Begitu, dengan Ustaz. apa engkau menyamakan aku sehingga Iya, kami maka- sama? Hendak dengan apa, bukan cuma dengan Dewa Babel itu Iya, dengan doang. Dewa Babel, tetapi bukan mengarah pada Hendak dengan apa? Hendak dengan apa? Bukan dengan hendak Ustaz, dengan Dewa Babel, seolah-olah- bukan.
Dengan siapa? Hendak dengan apa? Siapa? Ya, dengan siapa? Siapakah kamu hendak menyamakan aku? Dengan siapa? Siapa? Dengan siapa? Artinya di sini Allah berkata, dengan siapakah kau? Siapa orang kan? Artinya yang dituhankan juga. Artinya ini ayat ini lahir karena orang Israel telah menyembah dewa Babel. Dan dewa Babel ini tidak berdaya di hadapan Tuhan. Muncullah ayat nomor 5 ini. Bukan Lalu, berarti kan Ustaz kalau mengarahkan sebuah Ustaz mengarahkan seolah-olah Allah ini bukan roh. Itu bukan ke arah itu, ayat ini salah. Bukan ke arah itu. ya kalau Bukan, kalau menurut Anda bahwa gini Bang. Saya udah simpel banget tadi. Kalaunya Anda memaksakan bahwa Tuhan itu adalah roh, nabi mana yang menyembah roh? Coba tunjukkan sama saya. Mana ada para nabi yang menyembah roh? Para nabi mana yang menyembah roh coba? Semua nabi menyembah Allah. Ya, nabi mana yang menyembah roh? Semua nabi menyembah Allah. Menyembah Allah. Nabi mana yang menyembah roh? Allah itu adalah roh. Itu pernyataan Yesus. Mana? Para nabi mana yang menyembah roh? Iya, semua nabi lah menyembah Allah. Allah itu adalah roh. Ya, mana ayatnya di mana? Aduh. Bang, dulu di zaman Abraham atau di zaman Nabi Musa, Nabi Musa tidak dikenal bahwa Tuhan itu roh. Nggak ada para nabi menyembah roh, nggak ada. Jadi yang disembahnya Allah memang. Allah itu adalah roh. Ya, jadi yang namanya Allah dia bukan patung, ya kan kayak gitu. Terus dia tidak kelihatan Tuhannya para nabi itu, kan kayak gitu. Oke? Itu yang namanya Tuhan, tidak kelihatan, ya. Kalaunya roh, ya bagian nggak ada para nabi menyembah roh. Karena apa? Kalaunya menyembah roh, ya susah nanti kita membedakan ini roh Tuhan, ini roh jahat. Warnanya kan beda. Apakah bentuknya yang beda? Kan sedangkan menurut kitab Anda, roh Tuhan itu ada di Wahyu 5 nomor 6 coba.